Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban di rumah. Nah, sebelum kita sebut apa aja sih hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah, kita harus tahu dulu apa itu hak dan kewajiban. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Oke, selanjutnya kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi sudah tahu ya perbedaannya hak dan kewajiban itu apa? Oke, langsung saja. Hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama, setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Nah, cinta yang dimaksud di sini adalah cinta dari kedua orang tuanya. Jadi sejak anak ada di kandungan seorang ibu dan kemudian dilahirkan, itu anak sudah mendapat cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, anak berhak mendapatkan perhatian. Nah, seseorang anak ini tidak hanya cukup bergelimang harta, tidak hanya cukup diberi uang jajan ataupun tidak cukup diberi pakaian, namun seorang anak ini juga berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Kalaupun di suatu rumah itu terdapat kedua orang tua dan dua orang anak, itu orang tua tidak boleh perhatian dengan satunya saja, namun orang tua juga harus adil memberikan perhatian yang sama antara kakak dan adik. Selanjutnya, anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda. Maksudnya di sini, jikalau di suatu rumah itu ada dua anak, kakak dan adik, jadi di situ mereka harus diterima sebagai pribadi yang berbeda, karena setiap anak itu memiliki kepribadiannya masing-masing. Selanjutnya, ini ada kewajibannya. Anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Mengapa anak wajib berbakti kepada orang tua? Tentu saja karena ibu yang mengandung dan ibu juga yang melahirkan, dan ayah bekerja untuk memberikan segala sesuatu kebutuhan seorang anak itu tadi. Jadi seorang anak juga harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, anak wajib membantu orang tua. Nah, di sini jikalau ada kedua orang tuanya yang kesusahan, anak itu wajib sekali untuk membantu kedua orang tuanya, termasuk membereskan tempat tidurnya sendiri. Selanjutnya, anak wajib belajar di rumah. Belajar itu nggak hanya dilakukan di sekolah aja, namun seorang anak juga wajib belajar di rumah dengan kedua orang tuanya. Contohnya, jikalau guru memberikan PR, itu kan pekerjaan rumah, dan PR itu adalah sesuatu yang diberikan di sekolah, dikerjakannya di rumah. Selanjutnya, anak berkewajiban untuk membahagiakan kedua orang tua. Apalagi nih jika ada orang tuanya yang sudah usia lanjut atau sudah tua gitu ya. Jadi orang tua kan sudah lebih sering di rumah. Nah, anak ini lebih wajib lagi untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Contohnya memberikan prestasi-prestasi yang terbaik, kemudian membelikan sesuatu yang berkesan, kemudian kita mengingatkan orang tua untuk makan, untuk ibadah, untuk segalanya itu termasuk orang tua sudah bahagia dengan mendengarkan itu. Kemudian selanjutnya, menjaga nama baik keluarga. Nah, seorang anak ini wajib menjaga nama baik keluarga. Maksudnya di sini apabila seorang anak itu berada di luar rumah, itu jangan sesekali melakukan suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau oleh individunya sendiri. Selanjutnya, anak berhak mendapatkan makanan. Nah, seorang anak ini dari mulai kandungan sampai lahir sampai besar sampai usia belasan tahun, puluhan tahun, itu berhak mendapatkan makanan. Bukan hanya berhak, tapi memang itu sebagai kebutuhan. Kemudian mendapatkan perlindungan dan keamanan.
Sudah pasti ya, di sini pasti kalian kalau ingin pergi keluar rumah atau ingin main, izin dulu pada orang tuanya, dan ada beberapa orang tua yang mengizinkan dan ada juga yang tidak. Nah, mungkin yang tidak mengizinkan ini orang tua ini terlalu khawatir atau ingin anaknya selalu aman. Kemudian yang terakhir, anak berhak mendapatkan bimbingan belajar. Jadi anak mengerjakan PR di rumah itu berhak mendapatkan bantuan dari orang tuanya, dididik, bukan orang tuanya yang mengerjakan, tapi dibantu oleh orang tuanya gitu. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.